cara aku karena kan, eee, udahlah nanti aku dipelintir-pelintir lagi, aku capek ya. Jangan ya. Lebih banyak mengkoreksi diri, lebih banyak, kayak berdoa untuk, ke depannya. Sobat Sorot, mantan pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda Tan kembali menyedot perhatian publik nih guys. Meski keduanya sudah berpisah sejak 2024 lalu, tapi baru-baru ini muncul problematika di antara mereka. Keduanya saling membalas komentar di sosial media perkara urusan kedua anak mereka nih guys. Lalu pernikahannya dianggap dalam kategori lavender marriage. Tak berselang lama, Sarwenda tiba-tiba disatroni debt collector untuk menagih tunggakan mobil yang dibeli Ruben. Kemudian muncul berita proses bayi tabung Sarwenda pada tahun 2014 yang dipertanyakan mencuat ke publik. Lantas, benarkah Ruben menunggak bayar cicilan mobil dan nafkah lain untuk kedua anaknya? Benarkah konflik panas ini lantaran Ruben cemburu kedua putrinya akrab dengan pacar baru sang ibu? Apakah Sarwenda mempunyai motif terselubung untuk menjatuhkan reputasi sang mantan suami dan sengaja mempersulit Ruben untuk bertemu dengan kedua putrinya? Bersama saya Diki Aprian, kita akan mengulas dinamika perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda hanya di Sorot Seputar Orang Terkenal. Guys, sepertinya aksi damai pasca perceraian 2024 lalu tak berlangsung lama bagi Sarwenda maupun Ruben Onsu, di mana hubungan keduanya belakangan semakin merenggang kala Sarwenda memiliki kisah spesial bersama Giorgio Antonio. Berawal dari teguran Ruben untuk akun fans Sarwenda yang mengunggah keakraban Tania Putri Onsu bersama Gio, kekasih barunya. Nampak Ruben tidak nyaman dengan kedekatan sang putri. Dirinya pun dengan tegas menegur akun tersebut di kolom komentar. Sekali lagi, klien kami itu sangat-sangat menjaga privasi dari rumah tangganya. Ya. Mungkin teman-teman media juga sudah tahu bahwa pada saat persidangan perceraian, klien kami sangat menjaga tidak lagi membuka hal negatif pada saat di rumah tangganya. Itu dibuang jauh-jauh, tidak mau disampaikan sedikit pun. Ya, menjaga semuanya dengan agar tetap baik. Seperti yang kita ketahui nih guys, satu persatu pemberitaan dan hubungan buruk Ruben Sarwenda naik ke permukaan, di mana beberapa hari lalu Sarwenda didatangi dua orang debt collector. Sarwenda yang diwakilkan oleh tim kuasa hukum mengatakan kliennya didatangi pria tak dikenal 7 November pada sore hari. Penyanyi jebolan grup Cherry Bell itu tengah bersama putrinya pun sempat terkejut. Ditambah nada dua penagih hutang itu penuh penekanan. Kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud. Tadi mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami. Kaget. Jadi gini, kuasa yang diberikan ke debt collector ini itu RSO untuk menagih kepada pihak yang namanya RSO.
Jadi bukan ke klien kami, bukan ke Sarwenda, bukan. Meski begitu, langkah preskon kubu Sarwenda usai insiden kedatangan 2 debt collector justru membuat kubu Ruben Onsu murka. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben mempertanyakan apa urgensi kasus tersebut sehingga kubu Sarwenda harus menggelar preskon. Apakah benar Sarwenda punya maksud terselubung dan mendramatisir persoalan untuk mempermalukan Ruben di depan umum? Memang permasalahannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Sarwenda itu adalah masalah debt collector, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah ini juga kami perlu mempertanyakan apa yang menjadi persoalan yang sangat urgent yang membuat harus ada preskon terkait dengan masalah debt collector. Ya, kalau memang misalnya bukan untuk hal itu, berarti artinya patut diduga preskonnya hanya ingin mendiskreditkan klien kami, Ruben. Sampai Ruben kasih tahu, saya baru tahu. Tapi menurut Ruben itu sudah clear. Dia sudah akan tanggung jawab. Ya udah kalau begitu. Nah sekarang saya ingin mempertanyakan, bagaimana hak Ruben itu bertemu dengan anaknya? Chris ngomong, nanti saya ngomongin sama Sarwenda, ya gitu-gitu terus. Tapi akhirnya yang muncul ke publik adalah statementnya kuasa hukumnya S yang bicara tentang DC. Padahal DC ini kan sudah selesai. Kenapa mesti diperbesar? Kan begitu ya. Kan bisa saja ada orang yang memang salah alamat, tinggal dibilang salah alamat, selesai. Tak tinggal diam dengan berita yang memojokkannya, Sarwenda pun buka suara. Ketika dijumpai awak media di Bandara Soekarno-Hatta Rabu malam, dirinya mau flight ke Korea untuk bekerja dengan beberapa brand. Wenda, biasa ia disapa dengan wajah cantiknya, menjelaskan kepergiannya full untuk bekerja dan kondisi kedua putrinya pun baik-baik saja. Malam ini aku mau ke Korea. Emang ada kerjaan, udah lama kerjaannya. Jadi ini udah dijadwalin tuh udah beberapa bulan yang lalu ya, dengan banyak brand. Dan yang pastinya kalau sebelum ada kerjaan pasti udah koordinasi sama anak-anak, udah ngobrol sama anak-anak. Anak-anak juga udah ngerti ya kan. Bundanya harus kerja, ada kerjaan, dan mereka sangat mengerti itu. Lebih lanjut, dengan nada merendah, Wenda menjelaskan perihal debt collector yang belakangan gaduh di sosial media. Enggak, aku mau nanya, Kak, kalau kakak seorang perempuan, tiba-tiba ada yang datang ke rumah, kaget nggak? Aku nggak gitu aja, apalagi aku kan perempuan, aku punya anak-anak di rumahku, gitu loh. Ketika kami mencoba mendatangi Ruben di sebuah acara kajian akbar minggu lalu untuk mengklarifikasi berbagai tudingan pemberitaan yang memojokkannya, pria 42 tahun itu enggan mengomentari dan tak peduli dengan berita dan gosip yang beredar. Dirinya asik mendatangi kajian demi kajian untuk muhasabah diri dan hatinya agar istiqomah seiring dengan perjalanan hijrahnya. Lebih banyak mengkoreksi diri, lebih banyak kayak berdoa untuk kedepannya, berdoa untuk semuanya kan, karena di posisi yang sekarang ini kenapa sih banyak yang baru umroh kemarin kok umroh lagi gini-gini. Iya, karena banyak hal yang saya tertinggal sebenarnya. Jadi selama insya Allah saya masih ada, sama Allah dikasih nafas, sama Allah dikasih kesempatan ya, saya sambut dengan baik. Gimana nih Kak? Seneng, ini kan kali pertama aku masuk Istiqlal ya. Jadi terus bertemu dengan banyak-banyak saudara di sini ya. Rasa haru pasti, tapi juga tadi alhamdulillah dapat sholat di sini, jadi senang lah.
Guys, bukan hanya perkara disatronin 2 debt collector. Ujian ayah 2 putri ini seolah tak ada habisnya. Berita miring pun viral di sosial media. Mulai dari pernikahan mereka yang dianggap sebagai pernikahan lavender munculnya video pengajuan Sarwendah soal alasannya melakukan prosedur bayi tabung dan membantah tegas bahwa ada masalah dengan rahimnya, seakan menyiratkan sindiran. Mengapa harus bayi tabung jika rahimnya baik-baik saja? Tentang membalas komentar dengan gimana Bun kemarin Bun? Gimana nih? Apa ada rencana untuk lebih serius ya sih Kak? Ada penyelesaiannya belum dengan Kak Ruben? Ciwen, Mungkin postingan apakah ada yang lavender serius? marriage itu maksudnya buat siapa sih Ciwen? Ciwen, postingan yang lavender marriage itu buat siapa Ciwen? Ciwen, nyindir siapa sih? Nyindir seorang atau nyindir mantan Ciwen? Postingan yang lavender marriage Ciwen. Ciwen, lavender marriage itu udah buat siapa sih? Sobat Sorot, Ruben pun tak gentar dengan sorotan tajam publik. Rasa kasih dan perhatian untuk kedua putrinya pun tak pernah putus nih guys. Terlebih sejak berpisah dari Sarwendah, ia tak pernah absen memberi nafkah atau uang pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anaknya. Minola membeberkan rincian nafkah yang diberikan Ruben setiap bulannya. Dengan rata-rata di atas 200 juta per bulan, hingga mencapai angka 242 juta lebih di bulan September lalu. Besar ya guys nominalnya. Nah, karena kami perlu sampaikan juga, ya, Ruben itu orang yang bertanggung jawab, ya. Mungkin teman-teman media dan masyarakat juga perlu tahu, ya. Yang saya ungkapkan ini bukanlah sesuatu hal yang ingin memojokkan siapapun, tapi ini fakta kebenaran yang harus disampaikan. Dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil chattingan. Udah bercerai ini posisinya. Kayak kan di budget kan ada 200, bisa kurang atau lebih tergantung. Itu udah dijawab sama pengacara aku karena kan udahlah nanti aku dipelintir-pelintir lagi, aku capek ya. Jangan ya. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi dua atau tidak? Nah, ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi dua untuk keperluan rumah. Sampai kapan? Sampai anak-anak selesai kuliah. Guys, tak ingin beritanya semakin melebar kemana-mana, kubu Sarwendah pun menanggapi perihal hak asuh dan nafkah untuk anak-anaknya. Kak Sarwendah tak pernah menghalangi Ruben untuk bertemu dengan kedua putrinya. Terus kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. Kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya. Anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Tolong tanyakan ya, soalnya masalahnya terakhir aku koordinasi sama ayah juga pada saat ayah bilang ayah lagi nggak bisa nganterin gitu loh. Sesimpel chat aku aja tanya jadwal, nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Sobat Sorot, perjalanan seseorang ketika mulai berhijrah tidaklah mulus seperti yang Ruben alami. Ujian demi ujian yang menimpanya, jadi bulan-bulanan netizen justru tak menyulutkan dirinya untuk jauh dari sang halik. Ruben dengan sosok pribadi yang lebih baik, ditambah support dari sahabatnya Ivan Gunawan yang selalu rutin hadir di setiap momen kajian, setidaknya langkah dan ketenangan batin untuk bermuhasabah di tengah badai ujian yang menerpa hidupnya bisa terlewat ya guys.
Ya, semoga saja permasalahan Ruben dan Sarwenda bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada yang tersakiti. Oke guys, jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia. Kalau dukungan buat Ruben sih aku nggak ngomong di infotainment karena kita artis udah jarang nonton TV sih kebetulan. Jadi kalau mau dukung Ruben ya langsung aja chat Ruben. Ya kan, ngapain gua ngomong sama lu? Bener gak? Masuk akal gak?